Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan masuk di mata kuliah pemrograman web 2 Bapak Ibu. Nah, di pengantar pemrograman web 2 ini yang akan kita pelajari adalah framework Laravel ya Bapak Ibu. Ini framework Laravel ini adalah framework dari PHP gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pada satu semester ke depan kita akan mulai mempelajari mulai dari front end-nya sampai dengan back end ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya karena ini framework PHP Bapak Ibu bisa lebih mudah gitu ya akan mengimplementasikannya gitu ya, karena kita sudah mempelajari PHP ini di mata kuliah sebelumnya ya, HTML, CSS nanti kita akan masih pakai Bapak Ibu di sini gitu ya. Mata kuliah ini Bapak Ibu silakan nanti dipersiapkan apa-apa saja ya untuk kita nanti melakukan development-nya gitu ya. Bapak Ibu silakan nanti gunakan kode editor. Saya sarankan gunakan VS Code gitu ya. Kemudian local web server. Local web server ini banyak. Bapak Ibu mungkin lebih familiar ke XMPP gitu ya. XMPP lebih sering dipakai memang. Namun saat ini saya sarankan nanti kita gunakan Laragon gitu ya, karena Laragon ini nanti lebih fleksibel gitu ya pada saat kita akan mengubah versi PHP, karena di framework Laravel ini semakin tinggi versinya gitu ya, semakin tinggi juga requirement dari PHP yang dibutuhkan gitu. Nanti kita akan coba gunakan beberapa jenis, kita akan masuk beberapa jenis PHP ya. Tentunya nanti Bapak Ibu hari ini kita akan coba bahas apa saja sih, dari lebih ke teoritis ya Bapak Ibu ya, kita belum masuk ke praktikumnya. Jadi Bapak Ibu silakan dipersiapkan saja apa-apa yang harus di-install. Ya, ini untuk kode editor Bapak Ibu pasti sudah punya VS Code. Kemudian local web server yang belum punya Laragon, silakan Bapak Ibu install Laragon. Silahkan lihat tutorialnya di YouTube ya, ada cara install Laragon seperti apa gitu ya. Kemudian web browser bebas ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih suka gunakan Chrome ya, gunakan Chrome. Kemudian di sini juga kita nanti akan manfaatkan Git gitu ya. Jadi berbasis repository. Jadi apa yang nanti kita akan buat ya, itu nanti terhubung juga, kita akan buat juga untuk manajemen kolaborasinya gunakan GitHub. Banyak Bapak Ibu sebenarnya bisa gunakan GitLab gitu ya. Bebas, kita cari yang free saja Bapak Ibu ya. Oke, bebas Bapak Ibu mau gunakan GitLab atau GitHub gitu ya. Kalau di sini saya gunakan GitHub. Kemudian untuk command line-nya Bapak Ibu silakan install Gitbash gitu ya. Nah, nanti kita akan coba mengkonfigurasi dari Laravel-nya seluruhnya nanti, untuk dari instalasi, kemudian melakukan pengaturan dependensi, install ataupun update gitu ya, artisannya gitu ya. Itu dari command line ini gunakan Gitbash. Oke, Bapak Ibu kita masuk kenapa web atau Laravel framework ini merupakan pilihan terbaik untuk pembangunan sebuah website gitu ya. Nih, Bapak Ibu bisa lihat dari statistik ini. Ini diambil dari survei ataupun lebih tepatnya ke penilaian dari programmer ya lewat GitHub, rating yang dia berikan untuk framework gitu ya, beberapa jenis framework PHP gitu ya. Ternyata untuk Laravel ini bisa dilihat memiliki rating ataupun star paling banyak gitu ya, dibandingkan dengan framework jenis PHP lainnya gitu ya. Ini
ada Kode Igniter, kemudian Cake PHP, Zen gitu ya. Nah, framework PHP tersedia itu banyak ya, termasuknya ada Symfony, kemudian Yi ya. Namun si Laravel ini memiliki ataupun menempati posisi teratas gitu ya di antara framework basis MVC. Model view controller ya memang karena lebih sederhana dan lebih fleksibel gitu ya. Apa sih itu Laravel gitu ya. Nah, ini framework pengembangan aplikasi web dengan sintaks yang ekspresif dan elegan ya Pak Bu, yang membuat proses pengembangan lebih cepat, kemudian mudah dan juga menyenangkan. Nah, ini adalah si Taylor Otwell yang si pembuat framework ini. Ini untuk membantu developer menulis kode PHP yang kompleks menjadi lebih efisien gitu ya. Nah, Laravel ini dibangun di atas Symfony ya, di atas Symfony, tetapi lebih disederhanakan lagi dari proses routingnya, autentikasinya, kemudian sesi cachingnya, yang lebih fokus ke pada fitur-fitur utamanya saja gitu ya. Nah, apakah si Laravel ini untuk front end atau back end gitu ya? Pertanyaan muncul gitu ya. Karena sebenarnya Laravel itu framework berbasis server side ya yang digunakan untuk membangun aplikasi full stack gitu ya. Ya, dimana si Laravel ini Bapak Ibu di industri relnya itu banyak dipakai sebagai back end gitu ya daripada front end. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga si Laravel ini digunakan sebagai front end. Di antaranya kita bisa integrasikan dengan React.js, kemudian Vue, misalkan JavaScript, HTML, CSS itu masih bisa gitu ya. Nih, di backend sendiri pengelolaannya diantaranya di dalam untuk pengelolaan database, autentikasi dan juga routingnya gitu ya. Nih. Nah ini nih tadi Bapak Ibu ya. Ini dari sisi front end-nya kita bisa gunakan HTML, CSS, JavaScript gitu ya di dalamnya. Kemudian React gitu ya. Oke, di bagian back end-nya inilah yang akan dari sisi server side-nya si Laravel menaungi ini ya, database web server ya. Oke. Top 5 Laravel framework feature that make it popular ya. Jadi 5 ya, 5 fitur yang membuat si Laravel ini menjadi populer gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah Blade Template Engine gitu ya. Jadi sistem templating yang ringan namun kuat memungkinkan penggunaan kode PHP dalam tampilan yang mendukung dan pewarisan template gitu. Maksudnya di dalam Blade Template Engine ini lebih menyederhanakan coding PHP ya Bapak Ibu ya. Jadi sintaks coding PHP-nya lebih dibuat ringkas gitu ya. Dan juga lebih lebih ringan gitu ya. Oke, kemudian Eloquent ORM ya memudahkan interaksi dengan database menggunakan sintaks PHP tanpa perlu menulis SQL secara langsung. Jadi artinya si Eloquent ORM ini kita tidak perlu menuliskan sintaks SQL itu seperti kita menggunakan PHP natif atau menggunakan MySQL pada umumnya gitu ya. Misalkan itu masih terlalu panjang ya, misalkan kita akan melakukan suatu join table atau menseleksi sebuah tabel gitu ya, itu dibutuhkan sintaks yang panjang gitu ya. Nah, dengan ORM ini lebih memudahkan gitu ya karena sudah diatur sedemikian rupa. Ya, hanya ada 1 sampai 2 coding saja itu sudah bisa menseleksi sebuah perintah SQL gitu ya. Kemudian ada arsitektur MVC yang memisahkan logika bisnis dan tampilan untuk meningkatkan performa keamanan dan stabilitas. Jadi sudah diatur jalurnya gitu ya. Ada model, ada view, kemudian ada controller. Ya, di mana model itu lebih dia jalurnya lebih ke komunikasi ke server, kemudian kontrol itu ada sebagai penghubung, kemudian view adalah lebih ke
tampilannya gitu ya. Kemudian open source dan juga komunitas luas di si Laravel ini memang free gitu ya Bapak Ibu ya, lebih free, uh, banyak sekali komunitasnya Bapak Ibu bisa lihat tutorial gitu ya, sudah banyak sekali gitu ya, dan juga pustaka. Kemudian yang terakhir adalah pustaka berorientasi objek. Jadi Laravel itu dilengkapi dengan berbagai pustaka bawaan yang mempermudah pengembangan. Tentunya nanti Bapak Ibu bisa lihat di dokumentasi gitu ya di Laravel itu sendiri. Oke, baik, ini tadi adalah arsitektur daripada Laravelnya. Ada model, control, dan juga view. Secara ringkasnya adalah Bapak Ibu, si model ini lebih berkomunikasi dari sisi servernya ya. Kemudian kontrol itu lebih ke penghubung. Jadi si kontrol ini menghubungkan antara model dan juga view-nya gitu ya. Kemudian nanti akan juga berkaitan dengan jalurnya diatur menggunakan routes ya. Baik, ini Bapak Ibu struktur file dari Laravel. Ya, ini saya coba untuk bukakan dari project yang pernah saya buat ya Bapak Ibu ya. Untuk gambar di slide ini adalah versi 11 ya Bapak Ibu ya. Kalau kita cek, sepertinya sudah ada rilis terbaru dari versi Laravel itu sendiri. Bapak Ibu bisa di laravel.com, kemudian Bapak Ibu bisa bagian read doc. Versi 12 adalah versi terbaru, baru rilis di tanggal 26 Februari kemarin gitu ya. Bapak yang di slide Bapak Ibu lihat ini adalah di versi 11 ya gitu ya. Versi 11 tentunya sebenarnya ada beberapa perbedaan dari versi-versi sebelumnya, itu lebih ke penyederhanaan dari struktur file dan juga lebih efisiensi dari mengoptimalkan dari fungsi-fungsinya itu sendiri. Oke Bapak Ibu, saya coba bukakan dari project yang pernah saya buat. Ini case-nya menggunakan yang versi 11 ya Bapak Ibu ya. Saya coba tampilkan. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari struktur filenya. Ini versi 8 ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat sekilas memang tidak ada yang berbeda gitu ya. Cuman di dalam masing-masing subnya ini ada beberapa penyederhanaan gitu ya. Kalau di versi 8 ini ada beberapa memang fitur yang belum terlalu optimal gitu ya. Kemudian di versi yang terbaru itu nanti lebih dioptimalkan lagi ya. Oke, di bagian app Bapak Ibu bisa lihat tadi untuk model ya yang berkomunikasi dari sisi server nanti ya, di model, kemudian controllernya ada di bagian HTTP controller ya, kemudian view-nya, nah view-nya itu ada di resource view. Oke. Kemudian untuk JavaScript, kemudian CSS gitu ya. Itu bisa juga bertempat di dalam CSS-nya. Ya. Nih. Oke, kemudian ada routes. Routes ini adalah mengatur jalurnya Bapak Ibu ya. Jalur di routes ini beberapa fungsi kita bisa kalau berkomunikasi menggunakan API, nanti kita juga di routes ini ada fitur API. Kemudian di jalur ada di web ini yang nanti akan menghubungkan dari dari model dan view gitu ya. Nih. Nah, ini adalah si
routingnya gitu ya. Nanti kita akan pelajari kita nanti. Baik, itu adalah struktur dari struktur dari file dari Laravel itu sendiri. Oke. Nah, stay away from technical gitu ya, atau bisa bilang mencegah kerentanan gitu ya dengan Laravel gitu ya. Nah, ini kalau dari gambar ini Bapak Ibu ya, dari mulai requirement perancangan, kemudian fase coding sampai dengan production, ini jika nantinya ada sebuah masalah gitu ya, semakin terlambat ditemukan gitu ya, semakin mahal nanti perbaikan dari sisi keamanan websitenya gitu ya. Jadi menurut grafik tersebut, biaya perbaikan itu 30 kali lebih besar dibandingkan jika kita temukan setelah produksi ya, dibandingkan saat perancangan gitu ya. Nah, Laravel ini sendiri melindungi dari sisi keancaman gitu ya, seperti SQL injection, kemudian CSRF gitu ya, kemudian ada XSS, cross-site scripting gitu ya. Jadi ini dicegah dari beberapa fungsi yang ada di dalam library framework Laravel itu sendiri. Jadi misalkan di dalam SQL injection tentunya akan mencegah dari misalkan si hackernya itu kalau menggunakan PHP natif itu masih menggunakan SQL tradisional gitu ya, masih menggunakan select all from gitu. Misalkan dia menggunakan user gitu ya, user dan password masih menggunakan SQL yang tradisional gitu ya. Nah, sangat mudah sekali nanti disusupi menggunakan SQL injection gitu ya. Bisa saja si hackernya akan menginputkan ataupun mengganti username dan juga passwordnya gitu ya. Nih, di Laravel itu semuanya dicegah ya. Tentunya dalam penggunaan token gitu ya. Sama halnya di CSRF. CSRF ini lebih ke misalkan mencegah dari si misalkan nih kalau tidak menggunakan fitur CSRF ini menggunakan PHP natif misalkan gitu. Si usernya akan melakukan suatu perintah menyimpan suatu proses gitu ya. Nah, namun ternyata karena tidak ada CSRF token ini, disisipilah di situ link yang ngedirect misalkan yang bisa merugikan si pengguna gitu ya. Kemudian XSS itu hampir sama scripting. Jadi misalkan kalau kita mengetikkan sesuatu di dalam form itu artinya sudah menyimpan sesuatu tanpa validasi itu ya. Ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu ya. Oke, ini MVC arsitektur dari Laravel tadi ya. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Dari mulai model tadi lebih ke database gitu ya. Komunikasi ke database, jalurnya adalah controller, yang mengatur jalurnya adalah si controller dan juga routing sebelum dihubungkan ke view. Jadi tampilannya gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini itu yang bisa kita bahas di pengenalan kali ini. Di pertemuan selanjutnya langsung kita akan lakukan instalasi dari Laravel itu sendiri. Silakan di install kebutuhan-kebutuhannya tadi, mulai dari kode editornya, kemudian local web servernya, ya, kemudian untuk Git repositorinya tadi kita gunakan Gitbash dan juga GitHub ya Bapak Ibu, silakan diinstal. Kita akan lanjut di video selanjutnya mengenai cara instalasi dan konfigurasinya. Case-nya nanti kita gunakan langsung yang versi 11 ya Bapak Ibu ya. Nanti gunakan yang versi 11. Baik, sekian saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.